Loh, mau ibadah kok? Ibadah dari nanti dipakai itu teman-temannya dipakai. Nggak ada kamu nggak bilang itu. Nggak ada sebelum kamu dipakai tadi pagi. Oh, nggak ada. Beruel, duduk sini. Duduk. Nak, jangan lain. Halo. Mau apa? Bukain. Mau apa? Mau apa? Es krim? Hujan makan es krim? Mau es krim? Dingin tahu. Yuk, depan Dede. Taruh, ini kenyang. Kembung kali. Ya kembung. Teman-teman semuanya kita akan mulai ibadah kita ya. Jadi mama jalan pergi. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Happy New Year. Happy New Year. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ada sukacita, amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa menginjakkan kaki di tahun 2000 berapa? 2023. Jadi kita percaya bahwa Tuhan yang sama yang menyertai kita di tahun yang lalu akan tetap bersama dengan kita di tahun 2023 ini. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyatakan pujian kita. Saya senang menjadi anak Tuhan. Kita senang ya jadi anak Tuhan. Amin. Semuanya mari berdiri. Kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan.
menyangkal itu dosa. Tidak boleh sama Tuhan Yesus ya. Iya. Nah, adik-adik Tuhan, Sini mama. silakan duduk. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau telah menolong kami sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah menolong kami, mempertemukan kami bersama-sama dengan teman-teman kami di tempat ini. Tuhan Yesus, selama 1 tahun lamanya Engkau telah memberkati kami, dan kami percaya berkat yang sama, pemeliharaan yang sama yang Tuhan akan nyatakan untuk kami di tahun 2023 ini. Teman-teman kami yang belum bersama-sama dengan kami, kiranya Tuhan percepat langkah mereka, dan jika apapun halangan mereka, kiranya Tuhan ada bagi mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Amin. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kita akan berdoa. Silakan Kak Mona pimpin kita dalam doa. Oke, baik adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar tentang firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu dan juga yang menyampaikan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Ya. Yang minggu yang gede. Jadi kita akan bagi kelas ya. Bagi kelas. Nanti ada yang di Kak Jenny, ada juga yang di Kak Mona. Nah, yang di Kak Jenny adalah kelas besar, yang di Kak Mona adalah kelas kecil. Siapa yang mau ikut? Nah, nanti selesai firman Tuhan, selesai cerita, nanti kembali lagi ke ruangan ini, kita akan isi absen, ya. Oke. Nah, teman-teman, yuk kita bagi kelas. Yang tinggal di sini ada beberapa yang besar-besar, kemudian yang ikut Kak Mona yang kecil-kecil. Ya, Ayo. oke. Immanuel, siapa yang ikut saya? Nih, siapa? Immanuel,
Aku mau. Ya, sama Kak Jenny, Samuel. Iya. Mau Ayo, apa ayo. lagi? Immanuel ikut Kak Mona cepat. Hah? Ikut Kak Kita Mona. main yuk, main guys. Hah? Ayo Bu. Hah? Kita main. Oke, jadi sama Kak Jenny ada 3 orang. Ini Aku di sini. kakak di sini, kakak di sini. Di sini ikut sama Kak Jenny. Oke. Nah, baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, khususnya di tahun 2023 ini. Siap mendengar firman Tuhan? Siap ya? Oke. Nah, jadi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai ketaatan. Mengenai apa? Ketaatan. Coba adik-adik jarinya begini. Ini huruf apa? Coba jarinya seperti ini. Adia, Ayo angkat tinggi-tinggi jarinya. Begini. Adia. Oke, ini apa? Huruf apa? Di sini mau nempel. Huruf. Kalau ini begini, ini huruf apa? Huruf T. 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 Kemudian kalau ini huruf apa? T. Hah? Ini huruf. Kemudian apa ini lagi? Ini A lagi ya. Kemudian ini ini apa? Tapi ini enggak ya? Enggak ada. Nah, kita hanya belajar 4 kata saja hari ini. Yang pertama adalah ini apa? Ini T. Kemudian ini apa? Apa lagi? Lalu apa lagi? T. Jadi bacanya apa? Taat. Pintar. Nah, hari ini kita berbicara tentang ketaatan. Nah, di sini adik-adik yang dikasih Tuhan dikatakan tema kita hari ini yaitu Panjang. taat mendatangkan berkat. Ya. Taat mendatangkan berkat. Ayo berdiri sama-sama dulu. Ayo sama-sama kasih gerakan bersama dengan Kak Jenny. Ini ya, taat mendatangkan berkat. Bukan. Taat dan tuh. Taat tuh. Harus taat ya. mendatangkan berkat. Oke, sekali lagi coba sendiri. 1, 2, 3. Taat mendatangkan berkat. Amin. Amin. Silakan duduk. Bagaimana tadi taat? Samuel gimana taat? Taat? T. A. T. Pinter. Gimana Kak? T. Pinter. Jadi taat mendatangkan berkat. Kita akan baca firman Tuhan. Nah, saya mengajak kita semua untuk baca firman Tuhan ya. Udah bisa baca? Udah ya? Udah bisa? Kakak udah bisa? Belum? Ini? Udah? Ini? Udah? Ini udah? Oke, Kak Jenny baca Matius 2 ayat 13. Nanti kita ganti-gantian ya. Samuel baca ini. Kemudian ini kakak siapa namanya tadi? Dia. Ini dia. Ini siapa? Oke. Ini dia. Zea ini Kesia. Jadi nanti Kak Jenny yang pertama, Samuel yang kedua, Dea yang ketiga, Rea yang ketiga, kemudian Kezia yang keempat. Nanti ada lagi selanjutnya. Oke Kak Jenny baca dulu ya. Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Samuel. Yusuf bermula diambilnya anak itu serta ibunya
Tuhan oleh nabi dari Mesir, kupanggil anakmu. Oke. Ketika Herodes tahu bahwa telah dipersiapkan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 1 tahun sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Pinter, yeay. Kita lanjut ya, Kak Jenny akan baca untuk kita selanjutnya. Oke. Nah, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan dia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Kenapa? Karena anak-anaknya udah mati dibunuh. Setelah Herodes mati, nampaklah Herodes ini raja yang membunuh anak-anak tadi. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Oke, next. Oke. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Oke, adik-adik, demikianlah pembacaan firman kita. Kita next ya. Nah, nilai kekristenan kita atau nilai Kristiani yaitu ketaatan pada perintah akan mendatangkan keselamatan dan berkat. Ini merupakan nilai yang dapat dihasilkan di dalam taat kepada Kristus Yesus, ya, yaitu ketaatan pada perintah akan mendatangkan keselamatan dan berkat. Artinya bahwa apabila kita taat kepada perintah, maka akan mendatangkan keselamatan dan berkat. Siapa di sini yang sekolah? Udah sekolah semua ya? Kakak belum ya? Belum. Nah, di sekolahnya kan ada peraturan, tidak boleh terlambat, ya kan? Kalau Samuel sekolahnya masuk jam berapa? Jam 1 siang. Pagi atau malam? 1 siang. Berarti jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Nah, di sekolah Samuel harus masuk sekolah jam 7 pagi. Nah, kalau Samuel terlambat masuk sekolah dia baru datang jam 8, maka akan ada hukuman. Nah, gimana? Tidak dikasih hukuman? Tidak. Tapi sebenarnya ada hukuman ya. Biasanya kalau tidak taat maka ada hukuman. Disuruh berdiri di depan kelas, ya kan? Atau apa yang diberikan oleh guru melihat kita terlambat, gitu kan? Nah, kalau kita tidak taat maka kita akan dihukum, ada konsekuensinya, ya. Kalau kita tidak taat. Tetapi kalau kita taat, maka akan mendatangkan apa? Keselamatan dan berkat. Kita selamat, kita tidak dihukum, dan kita juga akan dapat berkat. Berkatnya apa? Kita bisa belajar dengan baik. Kita tidak dimarah-marahin, kan begitu. Itu merupakan berkat. Kita tenang di dalam kelas, kita damai di dalam kelas, belajar bersama teman-teman. Oke. Nah, peristiwa kelahiran Yesus yang pada tanggal 25 Desember kemarin kita rayakan, itu merupakan peristiwa yang ternyata menimbulkan reaksi yang menggemparkan. Menggemparkan itu apa?
itu heboh ya. Seluruh dunia heboh. Waktu Yesus lahir heboh. Ya, kenapa? Karena dikatakan bahwa Yesus adalah raja damai. Yesus raja yang damai. Dia lahir ke dalam dunia. Lebih hebohnya lagi karena dia adalah Tuhan dalam wujud manusia datang ke dalam dunia. Nah, ini sangat menghebohkan adik-adik. Nah, kegemparan atau kehebohan ini pada zaman itu telah membuat seorang raja, yaitu Raja Herodes. Ini Raja Herodes ya. Telah membuat Raja Herodes merasa tersaingi dan ia marah, ya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Yesus lahir menjadi raja damai. Nah, sedangkan Herodes ini siapa? Dia adalah raja juga. Dan dia berpikir bahwa nanti kalau ada raja yang baru yang memerintah Israel, maka saya akan tersingkirkan. Maka saya akan merasa tersaingi dan saya tidak lagi menjadi raja. Pikiran Herodes menjadi jahat. Dia marah, ya. Dia ingin bertemu dengan Yesus. Nah, karena Herodes ini berpikir bahwa ada yang menyaingi dia marah, maka dia berniat untuk membunuh Yesus. Ya, masa Yesus yang masih bayi dibunuh, ya kan? Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Namun peristiwa kelahiran Yesus itu yang menggemparkan seluruh dunia, bahkan membuat Raja Herodes menjadi marah, justru telah menguji ketaatan Yusuf dan Maria. Siapa Yusuf? Siapa Maria? Yusuf dan Maria ini siapa? Ada yang tahu? Yusuf dan Maria adalah orang tuanya Yesus. Yusuf adalah papanya Yesus, Maria adalah mamanya Yesus. Oke. Nah, apa itu ketaatan yang dihasilkan oleh Yusuf dan Maria? Waktu Raja Herodes tahu bahwa ada raja yang lahir yang akan membawa damai bagi dunia, maka dia marah, dia merasa tersaingi, dia ingin membunuh siapa? Membunuh Yesus. Nah, karena ada niat untuk membunuh Yesus, maka Yusuf dan Maria was-was, mereka waspada. Tetapi mereka tidak takut, mereka percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Nah, ketika ketaatan mereka diuji itu yaitu yang pertama adalah ketika tersebar bahwa Herodes akan membunuh bayi yaitu Yesus, maka dikatakan di situ Allah berfirman kepada Yusuf dalam mimpi untuk melarikan diri ke mana? Ke Mesir, untuk menyingkir ke Mesir. Nah, yang pertama tadi ketaatan daripada Yusuf adalah Allah menyuruh dia untuk menikah dengan Maria yang sedang mengandung, ya. Maria yang sedang mengandung siapa? Yesus Kristus. Kemudian yang kedua ketaatan Yusuf adalah ketika Yesus lahir, Tuhan menyuruh mereka untuk menyingkir ke Mesir karena Raja Herodes terus mencari dan akan membunuh Yesus. Ya. Apa yang dilakukan Yusuf dan Maria? Dikatakan di sini adalah Yusuf melakukan apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya, tanpa bertanya, tanpa protes. Saya mau kemana Tuhan? Kenapa saya harus menyingkir? Gitu kan? Tetapi dia tahu bahwa ada maksud Tuhan mengapa harus dibawa menyingkir ke Mesir. Dan dikatakan bahwa hingga akhirnya Yusuf bersama Maria dan Yesus tinggal di daerah Galilea, di kota Yudea. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam ketaatan Yusuf, baik di Mesir dan di kota Nazaret, kota Nazaret, berkat keselamatan yang dari Allah terpancar dalam hidup mereka. Nah, Yusuf dan Maria taat kepada siapa? Kepada
ini Yusuf, ini Maria, ini siapa? Bayi Yesus. Nah, waktu mereka taat kepada Tuhan, Yusuf taat. Yang pertama adalah Allah menyuruh dia menikahi Maria, ya kan? Yang kedua, Yusuf taat. Allah menyuruh mereka untuk menyingkir ke Mesir, maka mereka mengikutinya. Mereka ke Mesir, ya kan? Apa yang pertama tadi? Yusuf, Allah menyuruh Yusuf menikah dengan Maria, ya kan? Yang kedua, Allah menyuruh Yusuf dan Maria menyingkir ke Mesir. Karena apa? Karena Herodes mencari-cari mereka untuk membunuh Yesus. Oke, nah karena ketaatan itulah maka ada berkat keselamatan yang terpancar. Ya, yang pertama Yesus. Yang pertama adalah bahwa Yesus tidak dibunuh. Oke? Yesus tidak dibunuh. Mereka selamat, ya. Dan mereka senantiasa diberkati Tuhan. Berkat-berkat yang melimpah dalam keluarga mereka. Yesus menjadi pribadi yang tumbuh besar, ya, yang senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam ketaatan Yusuf, baik di Mesir, di kota Nazaret, berkat keselamatan yang dari Allah itu terpancar. Nah, bukan hanya dalam keluarga mereka saja ada berkat, tetapi di sini dikatakan bahwa Mesir adalah sebuah negeri yang asing, ya. Namun Allah berkarya di sana. Keberadaan mereka mendatangkan sukacita besar di sana. Dulu waktu sebelum Yesus tinggal di sana, maka Mesir itu dikenal sebagai tempat penghukuman, ya, dan perbudakan melalui sejarah yang panjang, ya. Nah, tetapi ketika Yusuf, Maria dan Yesus tinggal di sana, maka diubahkan menjadi tempat perlindungan, ya, tempat perlindungan. Orang-orang yang datang ke sana merasa damai, merasa aman. Kalau kita berlindung di suatu tempat, maka kita mencari tempat yang aman. Kita mencari tempat yang penuh dengan kedamaian. Yang kedua, kota Nazaret juga menjadi kota yang dikenang, ya, di mana Yesus dibesarkan dan disebut sebagai orang Nazaret di sana. Jadi ada berkat, ada keselamatan, ada juga berkat. Keselamatan adalah bahwa Mesir menjadi tempat yang aman, Mesir menjadi tempat perlindungan, ya kan? Kemudian di sana pastinya Tuhan akan selalu berkati. Yang kedua, tempat di mana Yesus dibesarkan, yaitu kota Nazaret, menjadi terkenal, ya, menjadi terkenal, dan nama Yesus disebut-sebut di sana, ya kan? Karena itu Yesus dikatakan sebagai Yesus orang Nazaret. Tentunya dimanapun Yesus berada, dimanapun nama Tuhan Yesus ada, maka ada berkat di sana, keselamatan terjadi di sana. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui pembelajaran hari ini, ya, mengenai ketaatan, ya, taat, anak-anak Tuhan diajak untuk mendengarkan apa? Perintah, baik dari firman Tuhan, dari orang tua, guru, aturan dimanapun, ya. Kalau kita misalnya di rumah sakit misalnya, ya, di situ dikatakan ada peraturan-peraturan di situ. Dikatakan bahwa dilarang membuang sampah, ya kan? Kalau buang sampah, maka kita akan diingatkan, ya, atau didenda gitu, ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu kan peraturan, ya. Jadi harus taat. Di rumah sakit lagi dikatakan no smoking, dilarang merokok, ya. Kalau di rumah sakit, jadi kalau ada yang merokok disuruh keluar, ya kan, diusir gitu, ya. Jadi malu dong, malu. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan
harus taat kepada firman Tuhan, ya. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata harus beribadah, maka beribadah. Kalau firman Tuhan berkata bohong-bohong itu dosa, tadi kita nyanyikan bohong-bohong itu dosa, maka kita jangan berbohong. Kemudian kita juga harus mendengarkan perintah orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita suruh bangun tiap pagi, maka harus bangun tiap pagi. Kalau orang tua kita suruh sarapan, maka kita harus sarapan. Kalau orang tua kita suruh cuci piring, maka harus cuci piring. Kalau orang tua bilang sapu lantai, maka harus sapu lantai. Ya kan? Dan perintah guru. Guru kalau nyuruh kita apa biasanya? Kerjakan tugas, kerjakan PR di rumah. Kalau kita tidak mengerjakan, maka pada saat guru kita periksa buku kita, yang ada apa? Gurunya marah dan nilai kita 0, ya kan? Nilai kita 0, kecil, nilai kita merah, gitu kan? Jadi itu sangat memalukan. Jadi harus taat. Nah, taat pada perintah itu serta melaksanakannya. Selain taat, kita juga harus melakukannya, ya, sehingga dapat mendatangkan berkat baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Kalau kita taat, maka orang tua kita senang, ya kan? Kalau kita taat, maka guru kita senang. Kalau kita taat, maka Tuhan senang. Tadi lalu kita berkata jangan bohong, ya kan? Bohong itu dosa. Kalau kita tidak berbohong, maka Tuhan senang. Kalau kita tidak berbohong, Tuhan senang, orang tua senang, orang lain senang, kita juga senang. Maka kita selalu diberkati. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, yang menjadi ayat hafalan kita hari ini yaitu nih, Matius 2 ayat 22b sampai 23a. Mari kita baca sama-sama. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mari Kak baca. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ada hal yang penting yang kita pelajari dari yang namanya apa tadi? Taat, ya. Ini Kak Jenny. Selain dari praktek di jari-jari kita, ini ada tulisan nih. Ada ini huruf apa? Ini apa? Ini A. Jadi bacanya apa? Bacanya taat. Nah, ini berapa kata Kak? Hitung berapa kata? Ada 4. Tadi taat ini artinya adalah menurut, ya, nurut, mengikuti, melakukan, ya kan? Taat. Ini berapa kata ini kok? Ada berapa kata? 4. Baca. Ini apa bacanya? T. Jadi bacanya taat. Ini taat. Tadi kita belajar dari Yusuf dan Maria. Yusuf taat. Tuhan nyuruh dia menikahi Maria. Apa yang dilakukan? Dia menikahi Maria. Waktu Tuhan menyuruh mereka untuk pergi ke Mesir, maka mereka pergi atau tidak? Mereka pergi ke Mesir atau tidak? Pergi. Ya. Waktu Yesus menyuruh Yusuf menikah dengan Maria, maka Yusuf taat. Waktu Tuhan menyuruh mereka untuk ke Mesir, maka Yusuf dan Maria taat.
taat. Mereka melakukannya. Mereka pergi ke sana. Akhirnya mereka selamat. Anak mereka tidak dibunuh, ya. Justru mereka mengalami keselamatan, dan tempat di mana mereka berada Tuhan datangkan berkat. Amin. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang tadi dikatakan bahwa taat kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada aturan, taat kepada siapapun yang membawa kita ke jalan yang benar, ya. Kalau orang tua suruh sekolah minggu, harus pergi sekolah minggu, taat dong. Karena yang disampaikan oleh orang tua adalah hal yang benar, hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau kita ibadah itu kan tidak hanya taat kepada firman Tuhan, tidak hanya taat kepada kepada aturan firman Tuhan, tetapi kita juga taat kepada orang tua. Nah, di sini siapa yang tidak taat? Siapa yang suka melanggar? Siapa yang suka melawan? Suka melawan enggak? Kadang-kadang ya, kadang-kadang kita tidak taat sama orang tua, ya kan? Disuruh makan, kita nggak mau, ya kan? Padahal orang tua menyuruh kita makan itu supaya kita sehat, perut kita terisi dengan makanan dan kita kuat, ya kan? Tapi kita kadang nggak taat, kita nggak mau makan, kita maunya kurus aja, ya kan? Ya kan? Tapi ada yang juga kuat makan, padahal dikatakan jangan kuat makan, nanti kegemukan, ya kan? Tapi dia nggak taat, dia makan terus, akhirnya gemuk terus, ya kan? Jadi makan secukupnya, dan kalau disuruh makan, kalau disuruh cukup, harus taat, ya. Demikian juga barusan yang dilakukan oleh Samuel. Temannya bicara, dia suruh tenang, ya kan? Dan kita harus taat, di mana kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita harus taat mendengarkan firman Tuhan. Nah, demikianlah adik-adik cerita kita hari ini. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami selalu taat kepadamu, di mana ketaatan akan menghasilkan keselamatan dan berkat. Mampukan kami untuk selalu mampu melakukan apa yang menjadi peraturan, apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini Kak Jenny akan absen kita, ya. Akan absen. Nah, di sini ada teman-teman baru. Jadi Kak Jenny nggak tahu nama-namanya. Nah, ini ada absennya. Di sini ada nama yang sudah Kak Jenny kasih dan ada juga yang kosong, ya. Oke? Nah, di sini ada absen. Kak Jenny mau tiap hari Minggu nanti teman-teman akan isi absen ini. Nah, Kak Mona bisa bantu saya, Kak? Iya. Oke, pegang dulu. Nah, gitu. Oke. Nanti kalau nggak ada namanya, kasih tahu ya, Kak Jenny akan tulis namanya. Oke? Nah, kemudian isi absennya itu seperti ini. Ini ada love, ya. Jadi adik-adik harus tempel love ini di nama kamu masing-masing. Misalnya siapa nih? Si Samuel
Nanti tempelnya di sini ya. Tempelnya di sini. Ya, di sini dulu ke sini, baru ke sini. Nanti kalau banyak, siapa yang dapat banyak itu pemenangnya. Jadi harus sering-sering sekolah minggu. Nah, bagi yang belum punya nama, kita akan langsung tulis namanya ya. Oke. Jadi si Samuel dulu, ke Samuel dulu. Dipegang glove-nya. Ini warna apa? Iya, ntar kamu pilih warna apa? Ada biru, ada merah, ada kuning. Nggak ada namanya kita. Oh, ya udah di sini dulu aja nih. Hijau. Iya, sini Manuel. Iya tunggu ya. Kasih di dinding kak. Hah? Tidak. Ini Kak jadi tempelnya di mana? Iya. Warnanya ya. Hari ini dapat 1 love. Ini dapat. Oh iya, ikut. Datang hari minggu lagi ya. Ayo sini Ada namanya ya. Nanti kita tulis namanya. Nama Immanuel ada nggak? Belum ada. Ayo nggak apa-apa nempel Ayo, aja dulu. Nih, kamu maunya di mana? nempel sini nih. Nempel Di sini. bawah, Di bawah koko. Nah, Iya, satu aja. Nah. Buka dulu tempelan sini Kak Jenny buka nih. Buka dulu. Belum. Masih belum. Ininya dulu Belum. nih, tempelannya. Buka dulu. Tempelan dulu. Waduh, nyangkut. Masih Ini. belum. Dibuka dulu. Buka dulu. Dibuka Dulu. dulu. Iya, sini ya. Dibuka dulu. Kak Jenny tadi ya. Kasih samanya. Ayo. Nempel. Nah. Ayo, selesai dong. Gantian Cici. Ayo. Cici, gantian. Ini harus rajin sekolah minggu ini. Ayo. Kamu pilih warna apa? Namanya siapa? Kevin. Ini siapa? Maju Kevin. Siapa? Tempel namanya. Ya. Ayo Kak. Bisa nggak? Ayo Kevin. Kevin. Oke, siap. Tempel. Ini Oke, kamu siap. suka tempatnya. Warnanya Keisha ya. Ayo. Oke, namanya siapa? Dia. Dia. Tempel di mana kamu mau? Ayo Kak. Tempel. Oke, tempel. Iya. Karen. Siapa namanya? Manuel udah ya? Karen. Oh ya, Dia. pintar. Dia belum ya? Oke. Yang kosong dulu aja. Nah, di situ juga boleh. Nah, nanti dikasih tahu namanya dia. Pinter. Siap. Ayo, namanya siapa? Karen. Karen. Iya, oke. Di mana kamu maunya di mana? Yang kosong gimana tuh? Ada kosong. Sini. Kosong. Aduh, garang banget. Oke, siapkan tempel. Siapa namanya? Kevin. Pinter. Kevin. Mana Kevin? Kamu pilih warna apa? Ayo, satu. Oke. Pokoknya ini tempel dulu. Sini. Tapi bilang apa? Dibilangin nanti dulu. Taruh gitu dulu. Ayo, ini. Pokoknya ini. Tempel dulu bintangnya nih. Di sini ya. Starnya. Kasih mana? Tempel star. Yeay. Pokoknya tuh. Tempel heartnya. Pilih satu. Kamu mau warna? Pokoknya ada namanya nggak ada nih. Isinya nih. Kosong. Sini. Nih. Yang kosong namanya. Sini. Buka dulu. Buka dulu belakangnya. Oke. Tempel. Nanti namanya gitu. Yang kosong nggak ada namanya. Mantap. Oke. Ya semuanya ya. Nanti tiap hari Minggu teman-teman akan isi ini sampai penuh, ya. Masing-masing isi sampai penuh. Nanti kita jumlahin tuh siapa yang rajin, Banyak love-nya. siapa yang banyak love-nya, ya. Oke. Ini tiap hari Minggu kita isi ya teman-teman. Nah sekarang Kak Jenny mau tulis dulu nama-namanya nih yang belum ditulis tadi. Di tempel. Tuh namanya, kasih tahu dulu namanya. Pokoknya gimana tulisannya? Ini siapa yang namanya nih? Pokoknya. Ya. Yang mana tadi ini ya? Yang tadi yang punya kamu mana yang ini ya? Ya Ini. itu. Siapa? Agia. Agiam. Bagian. Agiam. Agi.
Tadi siapa tadi yang? Ini siapa namanya? Ini siapa namanya tadi? Itu belum habis doa baru. Hah? KJ. Nih siapa? Hah? Nesia. M. Tuh kira tuh kasih tahu. Ini siapa? Nesia di mana? Z. Oh dia. Z. Taruh di itu aja kali. Siapa nih Z? Z. Ini apa? Iya. Dia mana kita nih? Ini ya. Di sini tadi ya. Oke. Samuel tadi yang mana? Koko mana Koko? Koko Sam. Tadi Koko Sam yang mana Koko? Sakitnya ya. Sama Bebek mana tuh Bebek? Dede Nura punya mana tadi? Tadi mana? Blogmu tadi mana? Ini ya? Bloknya mana tadi? Ini ya? Dia lupa. Iya. Ayo sini, ayo. Ayo Bebek mau sini Bebek. Udah. Tadi ini siapa? Kak Karen. Mana tadi ya? Mana Kera? Yang punya di mana? Punya Karen. Udah selesai. Udah. Ayo selesai. Ini Duduk. Oh ini. Keren. Oh, belum selesai. Baru. Samuel. Siap. Ayo semuanya duduk sebentar lagi selesai. Punya adiknya dari mana ya? Di samping. Manuel. Ini ya. Oh ini kiri. Siapa nama adiknya? Kevin. Itu aku. Kevin. Oke, thank you semuanya. Nah, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nah, jadi jangan lupa ya, tiap hari Minggu ini diisi. Oke? Oke. Ayo kasih dede aja, Bu. Kasih dede aja, Bu. Oh, kasih dede. Ini aja. Ya. Iya, kok aja. Iya, Pak. Kok Michael lagi? Ketemu ya, mana berdah kumpulkan persembahan di situ. Ayo Koko Sam. Koko Sam. Maka kajian. Doa dulu. Doa persembahan. Ingat nggak? Tidak. Atas ilmu sebentar hari kami akan memberikan sumbangan sebanyak untuk mengikuti sumbangan ini agar berguna bagi gereja ini. Amin. 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 Terima kasih Koko Sam. Udah. Samuel. Oh, masih ada kok. Terima kasih. Duduk, Immanuel. Duduk depannya. Oke, duduk semuanya. Nah, jadi demikianlah ibadah kita hari ini. Untuk doa penutup kami
persilakan kepada Pak Viven untuk pimpin kita dalam doa. Oke, yuk semuanya growers, kita mau selesai. Yuk semuanya berdiri, kita akan berdoa. Ayo semua, ayo berdiri. Ayo kita angkat tangan kita dua-duanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan di tahun yang baru, di hari yang baru, penuh dengan rahmat, penuh dengan berkat, penuh dengan kebaikan Tuhan yang akan kami terima semua anak growers di sepanjang tahun 2023. Anak-anak growers yang dikasihi Tuhan pulang dan bawa berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kalian dahsyat luar biasa. Masa depannya diberkati, menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak pernah turun. Apa saja yang kalian kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Terima semuanya yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita anak growers yang percaya sama Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya. Happy Sunday. Jangan lupa salam dulu sama Kakak Mona, sama Kakak Jen ya. Sebelum pulang, salam dulu sama Kakak Mona, sama Kakak Jen. Bilang Happy New